Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal halaman 190 sampai dengan halaman 193 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Langsung saja untuk latihan soalnya. Nomor 1, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Ada 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel, lengkapi dengan pemecahannya. Masing-masing siswa diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167 sampai dengan terakhir adalah 170. Tentukan rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan modus atau data yang sering muncul dari data tersebut. Yang pertama, kita akan menyelesaikan untuk menentukan rata-rata. Untuk menentukan atau mencari rata-rata itu bagaimana? Caranya itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data kalau demikian caranya 172 ditambah 167 sampai dengan terakhir yaitu 170 sama dengan berapa, yaitu 1701. Selanjutnya 1701 dibagi dengan banyaknya data. Adapun banyaknya data yaitu ada 10. Kalau demikian 1701 dibagi 10 sama dengan 170,1. Dan inilah rata-rata data tersebut yaitu 170,1. Berikutnya mencari nilai tengah atau median. Caranya yaitu urutkan data tersebut dari yang terkecil, yaitu mulai dari 160, 165, 167 sampai terakhir adalah 180. Di mana data tersebut banyaknya ada 10 data. Selanjutnya dari 10 data tersebut dibagi 2, yaitu 5 dan 5. Selanjutnya data tengah yaitu data ke-5 dan data ke-6 dijumlahkan. Data ke-5 yaitu 170, adapun data ke-6 juga 170. 170 ditambah 170 sama dengan 340. 340 selanjutnya dibagi 2 sama dengan 170. Jadi nilai tengah dari data tersebut adalah 170. Berikutnya menentukan modus atau data yang sering muncul. Untuk mencari modus, caranya yaitu urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu mulai 160, 165 sampai terakhir 180. Selanjutnya tinggal kita hitung. Nilai 160 ada 1, 165 ada 1, 167 ada 1, 169 ada 1, 170 ada 2, 172 ada 1, 173 ada 1, 175 ada 1, 180 ada 1. Jadi data paling banyak adalah 170, yaitu ada 2 data. Bila demikian, modus atau data yang sering muncul adalah 170. Berikutnya latihan soal untuk nomor 2. 8 mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah seperti berikut: 60, 80 sampai terakhir adalah 75. Tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Untuk menentukan atau mencari modus dari data tersebut, caranya yaitu urutkan data tersebut dari yang terkecil yaitu 45, 50, 60, 60, 70, 70, 75, 80. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa 60 ada 2, 70 ada 2. Jadi modusnya dari data tersebut adalah 60 dan 70. Berikutnya nomor 3. Ada 8 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 62 sampai terakhir adalah 70. Tentukan rata-rata nilai ujian siswa. Untuk mencari nilai rata-rata caranya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Adapun jumlah data yaitu hasil penjumlahan dari 77 ditambah 62 sampai terakhir adalah ditambah 70. Selanjutnya dibagi 8. Hasil tersebut 77 sampai terakhir ditambah 70 sama dengan 549. Selanjutnya 549 dibagi 8 atau per 8. 549 per 8 atau dibagi 8 sama dengan 68,625. Jadi rata-rata dari data nilai tersebut adalah 68,625. Untuk selanjutnya latihan soal nomor 4.
jumlah kematian pada bayi seperti terlihat pada tabel tahun 2014 sampai dengan 2017. Setiap satu lingkaran mewakili 100 orang bayi. Pada tahun berapakah angka kematian pada bayi meningkat? Berdasarkan tabel tersebut, peningkatan tertinggi yaitu pada tahun 2017. Kalau demikian, pada tahun berapa angka kematian pada bayi meningkat, yaitu tahun 2017. Selanjutnya, latihan soal untuk nomor 5. Nilai ulangan IPA dari 25 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. 7, 6, 5, dan terakhir adalah 5, 7, dan 4. A. Tentukan nilai rata-ratanya, dan B. Tentukan modusnya. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu untuk yang A, yaitu menentukan nilai rata-ratanya. Untuk menentukan nilai rata-ratanya, bagaimana caranya? Yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Adapun jumlah data yaitu jumlah dari nilai tersebut, yaitu 7 ditambah 6 ditambah 5 sampai dengan terakhir 7 ditambah 4. Yang mana jumlah seluruhnya adalah 166. Selanjutnya dibagi banyaknya data atau dibagi jumlah siswa, yaitu 25 siswa. Kalau demikian 166 dibagi 25 sama dengan 6,64. Jadi rata-rata dari nilai ulangan IPA 25 siswa kelas 6 adalah 6,64. Selanjutnya yang B, tentukan modusnya. Berdasarkan data tersebut, yang memperoleh nilai 7 ada 7 siswa, 6 ada 4 siswa, yang dapat nilai 5 ada 6 siswa, yang memperoleh nilai 8 ada 4 siswa, dan yang memperoleh nilai 9 3 siswa, sedang yang nilai 4 ada 1 siswa. Jadi di sini modusnya adalah data yang sering muncul atau paling banyak keluar, yaitu 7. Mengapa? Karena yang memperoleh nilai 7 ada 7 siswa, sehingga modusnya adalah 7 atau nilai 7. Untuk selanjutnya, latihan nomor 6. Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan tentang olahraga yang digemari siswa kelas 6 SD Cemerlang. Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel berikut, di mana jenis olahraga bulu tangkis banyak siswa ada 4, renang yang gemar ada 5, sepak bola ada 10, voli ada 6, kasti ada 3. Tentukan modus dari data di atas. Berdasarkan data tersebut, jenis olahraga yang paling banyak digemari oleh siswa yaitu sepak bola, di mana ada 10 siswa. Kalau demikian, modusnya adalah sepak bola. Berikutnya latihan soal nomor 7. Data berat badan siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa seperti berikut. 32, 34, 34, 33 sampai terakhir adalah 34. Tentukan rata-rata, nilai tengah, dan data yang sering muncul. Yang pertama, kita akan menyelesaikan untuk menentukan rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata, caranya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data yaitu 32 ditambah 34 ditambah 33 sampai terakhir ditambah 34 sama dengan 665. Selanjutnya jumlah data yaitu 665 dibagi banyak data. Banyak data ada 20. 665 dibagi 20 sama dengan 33,25. Jadi rata-rata berat badan siswa yaitu 33,25. Selanjutnya mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, caranya pertama kita urutkan data tersebut dari nilai yang terkecil, yaitu 32, 32 sampai terakhir 34 dan 35. Setelah diurutkan data tersebut, dan data tersebut ada 20 data, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Bila demikian, nilai tengahnya adalah data ke-10 dan data yang ke-11, di mana data ke-10 33 dan data ke-11 adalah 33. Selanjutnya 33 ditambah 33 dibagi 2 sama dengan 33. Jadi nilai tengahnya adalah 33. Untuk selanjutnya menentukan data yang sering muncul atau modus. Untuk menentukan data yang sering muncul, perhatikan pada data di mana berat badan 34
datanya atau jumlah datanya ada 8 dan ini merupakan data paling banyak. Bila demikian, modusnya adalah 34. Selanjutnya, latihan soal nomor 8. Diagram batang di bawah ini menunjukkan banyak buku yang dipinjam di perpustakaan Kota Malang. Hal ini terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Datanya adalah sebagai berikut. Berdasarkan pada data tersebut di atas, ditanyakan A, berapa jumlah buku yang dipinjam dari tahun 2014 hingga 2017. Untuk mengetahui jumlah buku yang dipinjam, yaitu dengan menjumlahkan jumlah buku yang dipinjam tiap tahunnya, yaitu 300 ditambah 400 tambah 500 tambah 600 sama dengan 1800. Jadi, jumlah buku yang dipinjam dari tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah 1800 buku. B. Ditanyakan berapa rata-rata buku yang dipinjam dalam 1 tahunnya. Untuk mengetahui berapa rata-ratanya, yaitu jumlah buku seluruh yang dipinjam yaitu 1800 dibagi jumlah tahun, yaitu ada 4 tahun. 1800 dibagi 4 sama dengan 450. Jadi rata-ratanya adalah 450 buku per tahun yang dipinjam. Berikutnya yang C. Tahun berapakah paling banyak buku di perpustakaan Kota Malang yang dipinjam? Berdasarkan pada diagram tersebut, yang paling banyak yaitu tahun 2017, yaitu sebanyak 600 buku. Soal berikut yaitu nomor 9. Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Data tersebut seperti terlihat pada diagram batang berikut. Ditanyakan yang A, berapa rata-rata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya Edo? Untuk mengetahui rata-rata saudara kandung dari teman-teman Edo itu bagaimana caranya? Caranya itu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data di sini tentunya adalah jumlah seluruh saudara kandung yang dimiliki oleh temannya Edo dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya teman Edo. Pertama kita akan mencari jumlah data. Perhatikan pada diagram batangnya, yaitu ada 3 siswa memiliki 0 saudara, sama halnya dengan 3 kali 0 sama dengan 0. Berikutnya ada 16 siswa memiliki 1 saudara kandung. Kalau demikian 16 dikali 1 sama dengan 16. Berikutnya ada 8 siswa memiliki 2 saudara kandung. Kalau demikian 8 dikali 2 sama dengan 16. Berikutnya ada 3 siswa memiliki 3 saudara kandung. Kalau demikian 3 dikali 3 sama dengan 9. Berikutnya ada 1 siswa memiliki 4 saudara kandung. Bila demikian 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi untuk menentukan rata-rata yaitu 0 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 45. Selanjutnya 45 dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya teman Edo, yaitu 3 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 31. 45 dibagi 31 atau per 31 sama dengan 1,45. Dan di sini dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 1. Jadi rata-rata banyak saudara kandung dari teman-temannya Edo adalah 1. Berikutnya yang B, berapa banyak saudara kandung yang banyak dimiliki teman Edo? Yang banyak dimiliki oleh teman Edo yaitu 1 saudara. Selanjutnya latihan nomor 10, perhatikan data pada tabel berikut, yaitu data nilai siswa. Berdasarkan tabel tersebut, tentukan rata-rata, median, dan modusnya. Yang pertama, menentukan rata-ratanya. Untuk menentukan rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data sama halnya dengan jumlah seluruh nilai siswa. Kalau demikian, nilai siswa yaitu 60 dikali banyak siswa yaitu 1 ada 60. 65 dikali 4 260. 70 dikali 2 140. 75 dikali 10 750.
dikali 11 880, 85 dikali 3 255, 90 dikali 1 90, 95 kali 1 95. Selanjutnya nilai-nilai tersebut dijumlahkan dan jumlahnya adalah 2530. 2530 merupakan jumlah data atau jumlah nilai siswa. Selanjutnya, jumlah data atau jumlah nilai siswa tersebut dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data sama halnya dengan banyaknya siswa, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 2 tambah 10 tambah 11 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 33. Sehingga untuk mencari rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data, sama halnya dengan 2530 dibagi 33 sama dengan 76,67. Sehingga rata-ratanya adalah 76,67. Berikutnya menentukan median atau nilai tengah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu jumlah seluruh nilai atau jumlah data diurutkan dari yang paling kecil, yaitu mulai 60, 65, 65 sampai terakhir adalah 90 dan 95. Banyaknya data tersebut yaitu ada 33 data. Selanjutnya 33 data tersebut dibagi 2. 33 dibagi 2 sama dengan 16,5. Kalau demikian, mediannya adalah data ke 17, yaitu 75. Sehingga mediannya adalah 75. Berikutnya menentukan modus. Modus adalah data yang sering muncul. Untuk menentukan modus, perhatikan pada tabel di mana nilai yang diperoleh siswa paling banyak itu adalah 80, karena nilai 80 diperoleh oleh 11 siswa. Bila demikian, modusnya adalah 80. Selanjutnya nomor 11. Berikut ini data ukuran sepatu dari 25 pemain sepak bola, yaitu ada 39, 37 sampai terakhir 39. Modus dari data di atas adalah, untuk menentukan modusnya, perhatikan pada data di mana ukuran sepatu 37 ada 2 pemain atau ada 2 data. 38 ada 5, 39 ada 5, 40 ada 6, 41 ada 5, 42 ada 2. Dari data tersebut yang paling banyak adalah 40, karena ukuran 40 ada 6 pemain. Bila demikian, modusnya adalah 40. Untuk selanjutnya nomor 12. Tabel berikut menunjukkan banyak penjualan mobil di showroom Jaya. Perhatikan pada tabelnya. Hitunglah modus penjualan jenis mobil berdasarkan tabel di atas. Perhatikan untuk menentukan modusnya, yaitu data yang paling banyak keluar. Tentunya di sini adalah kalau melihat dari banyak penjualan, yang tertingginya adalah 32. Bila demikian, modusnya adalah jenis mobil Jeep. Selanjutnya nomor 13. Diketahui tinggi badan dari 10 siswa adalah 145, 143, dan terakhir adalah 140. Tentukan median dari data tinggi badan tersebut. Untuk menentukan median atau nilai tengah, caranya yaitu urutkan data tersebut dari yang paling kecil, yaitu mulai dari 139, 140, 140 sampai terakhir adalah 156. Selanjutnya, banyak data tersebut yang mana ada 10 data dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Bila demikian, mediannya adalah data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2 sama dengan 143 ditambah 143 dibagi 2 sama dengan 143. Berikutnya nomor 14. Berat badan 15 anak adalah sebagai berikut. Satuannya dalam kilogram: 35 kg, 37 kg, sampai terakhir adalah 39 kg. Ditanyakan berapa median dari data berat badan siswa tersebut. Untuk mencari median,
atau nilai tengah, caranya urutkan dat-dat tersebut dari yang paling kecil, yaitu mulai dari 29, 30, 30 dan terakhir adalah 40. Selanjutnya, data tersebut dibagi 2. Di sini banyaknya data ada 15. Demikian 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 atau 7,5. Sehingga untuk mediannya yaitu data ke-8. Data ke-8 yaitu 36. Dengan demikian, median dari data tersebut adalah 36. Berikutnya nomor 15. Berat 10 buah melon dari hasil panen Pak Udin sebagai berikut. Satuannya dalam kilogram, yaitu 3 kg, 2 kg, sampai dengan terakhir yaitu 3 kg. Berapa banyak buah melon yang memiliki berat lebih dari rata-rata? Untuk mengetahui berapa banyak buah melon yang memiliki lebih dari rata-rata, berarti di sini kita harus cari terlebih dahulu rata-rata dari melon tersebut. Untuk mencari rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data yaitu 3 ditambah 2 ditambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 30. Selanjutnya dibagi banyaknya data. Banyaknya data yaitu ada 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Dan 3 inilah merupakan rata-ratanya. Selanjutnya ditanyakan berapa banyak buah melon yang memiliki berat lebih dari rata-rata. Kalau demikian, untuk mengetahui banyak melon yang di atas rata-rata, lihat kepada data yaitu 5 dan 4. Jadi banyak buah melon yang beratnya di atas rata-rata yaitu ada 2 buah, yaitu 5 kg dan 4 kg. Berikutnya latihan soal untuk nomor 16. Pak Wayan mempunyai 6 ekor sapi. Rata-rata berat 1 ekor sapi adalah 460 kg. Berat kelima sapi adalah 475 kg, 490 kg, 430 kg, 420 kg, dan 460 kg. Tentukan berat sapi ke-6. Untuk menentukan berat sapi ke-6, caranya yaitu berat seluruh sapi dikurangi berat 5 ekor sapi. Adapun berat seluruh sapi yaitu 6 dikali 460. 6 dikali 460 sama dengan 2760. Inilah berat seluruh sapinya yaitu 2760. Selanjutnya dikurangi berat 5 ekor sapi. Berat 5 ekor sapi sama dengan 475 ditambah 490 ditambah 430 ditambah 420 ditambah 460 sama dengan 2275, dan ini merupakan berat 5 ekor sapi yaitu 2275. Selanjutnya berat sapi ke-6 yaitu berat seluruh sapi dikurangi berat 5 ekor sapi sama dengan 2760 dikurangi 2275 sama dengan 485. Jadi berat sapi ke-6 beratnya adalah 485 kg. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 17. Diketahui beberapa nomor sepatu teman-teman Edo. Data tersebut adalah 37, 38 sampai terakhir adalah 35. Tentukan nilai yang tepat untuk mewakili di antara modus, median, dan mean. Pertama, kita akan mencari dulu untuk modusnya. Modus adalah data yang sering muncul. Untuk mencari modus, caranya urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perhatikan di sini 35 ada 2, 36 ada 3, 37 ada 2, 38 1, 39 ada 1, dan 40 ada 1. Jadi modusnya adalah data yang paling banyak muncul yaitu 36. Muncul 3 kali atau ada 3 data. Bila demikian modusnya adalah 36. Berikutnya menentukan median atau nilai tengah. Untuk menentukan median atau nilai tengah, caranya pertama urutkan
data tersebut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya hitung ada berapa banyaknya data, yaitu ada 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bila demikian, mediannya adalah data ke-5 ditambah data ke-6 sama dengan 36 ditambah 37. Selanjutnya per 2 atau dibagi 2. 36 ditambah 37 dibagi 2 sama dengan 36,5. Selanjutnya menentukan mean. Mean adalah nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata atau mean, caranya itu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data yaitu jumlah dari seluruh data yang ada, yaitu 369. Adapun banyaknya data yaitu ada 10. Dan demikian untuk mencari mean yaitu 369 dibagi 10 sama dengan 36,9. Dan inilah mean dari data tersebut atau nilai rata-ratanya. Berdasarkan penyelesaian tersebut, baik modus, median maupun mean, maka ketiganya tepat ataupun bisa untuk menyelesaikan soal ini. Berikutnya nomor 18. Ayah Beni membeli beberapa buah-buahan. Buah yang dibeli antara lain 5 buah mangga, 6 buah apel, dan 7 buah manggis. Manakah nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan mean? Perhatikan pada data berikut di mana mangga frekuensi atau banyaknya ada 5 buah, apel ada 6, manggis ada 7. Yang mana di sini diminta nilai yang tepat mewakili modus, median, dan mean. Untuk modus adalah data yang sering muncul atau paling banyak muncul. Dari data tersebut, manggis ada 7, di mana 7 merupakan jumlah tertingginya. Bila demikian, modusnya adalah manggis. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah. Dari data tersebut, apakah bisa ditentukan mediannya? Tentunya kurang tepat. Selanjutnya, mean atau rata-rata. Apakah mean juga bisa diterapkan? Untuk mean juga sama halnya dengan median, yaitu kurang tepat. Sehingga yang paling tepat diterapkan adalah modus. Untuk selanjutnya, yaitu nomor 19. Ada beberapa data disajikan berikut: 500, 3, dan 3. Tentukan nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan mean. Yang pertama, modus. Modus adalah data yang sering muncul. Dari data tersebut, 500 ada 1, 3 ada 2. Bila demikian, modusnya adalah 3. Berikutnya, median. Median adalah nilai tengah. Untuk menentukan median, urutkan dari data yang paling kecil, yaitu 3, 3, 500. Selanjutnya, nilai tengahnya atau data tengahnya yaitu 3. Demikian mediannya adalah 3. Berikutnya, mean. Mean adalah rata-rata. Untuk mencari rata-rata, caranya yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data berarti 500 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 506. Adapun banyaknya data ada 3. Kalau demikian, 506 dibagi 3. 506 dibagi 3 sama dengan 168,66. Jadi, mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 168,66. Dari penyelesaian tersebut menunjukkan baik modus, median, maupun mean merupakan nilai yang tepat untuk mewakili penyelesaian dari soal tersebut. Selanjutnya, latihan soal nomor 20. Tentukanlah nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan mean pada data berikut, di mana ada 400, 5, 400, dan 5. Tentukan nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan mean pada data di atas. Pertama, menentukan modus atau data yang sering muncul. Dari data tersebut, di mana 5 ada 2, 400 ada 2, sehingga
untuk modus tidak bisa ditentukan. Berikutnya median. Median adalah nilai tengah. Caranya yaitu urutkan data tersebut dari yang paling kecil, yaitu 5, 5, 400, 400. Data tengahnya adalah 5 dan 400. Selanjutnya 5 ditambah 400 dibagi 2 sama dengan 202,5. Sehingga mediannya adalah 202,5. Berikutnya mean atau rata-rata. Untuk menentukan rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data yaitu 400 ditambah 5 tambah 400 tambah 5 sama dengan 810. Selanjutnya 810 dibagi banyaknya data yaitu ada 4. Kalau demikian 810 dibagi 4 sama dengan 202,5. Sehingga mean atau rata-ratanya adalah 202,5. Dari penyelesaian tersebut bisa dinyatakan bahwa nilai yang tepat mewakili yaitu median dan mean, ataupun modus tidak bisa. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.